Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya dalam channel ini. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan berbagi materi tentang asuhan keperawatan pasien dengan uh, gagal jantung akut atau yang sering disebut dengan acute heart failure, yang dimana kita sering mendengar dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar pasiennya gagal jantung. uh, Apakah kita mengerti apa itu gagal jantung? Nah, saya akan menerangkan gagal jantung itu terjadi karena apa. Gagal jantung itu terjadi apabila curah jantung tidak cukup untuk mensuplai kebutuhan dari metabolik tubuh, yang mana jantung yang normal akan dengan mudah untuk meningkatkan curahnya dalam beberapa kali lipat seperti saat olahraga. Gagal jantung akut terjadi ketika bekuan darah dalam arteri koronaria atau arteri pulmonalis secara mendadak mengurangi efisiensi jantung. Nah, apa itu gagal jantung akut? Gagal jantung akut adalah kondisi jantung tidak mampu memompahkan darah dengan secara adekuat untuk memenuhi kebutuhan sirkulasi agar keperluan metabolisme jaringan tubuh yang terjadi secara cepat. Nah, selanjutnya itu etiologi dari atau penyebab dari gagal jantung akut. Yang pertama, kegagalan miokard. Kegagalan miokard ini diakibatkan oleh sindrom koroner akut dan juga miokarditis. Yang kedua, beban tekanan berlebihan atau overload pressure diakibatkan hipertensi, stenosis katup. Yang ketiga, beban volume, overload volume, yaitu pirau dalam jantung dan hipervolemia. Yang terakhir, gangguan irama jantung, yaitu aritmia ventrikular dan aritmia supraventrikular atau bradikardi. Faktor pencetus dari gagal jantung akut yang pertama itu kepatuhan minum obat rendah, tata laksana obat suboptimal, kelelahan fisik, infeksi, stres, dan tindakan pembedahan. Tanda dan gejala dari gagal jantung akut yaitu mulai dari mengantuk, hipotensi, gelisah, tekanan nadi lemah dan sempit, ekstremitas dingin, oliguria, peningkatan ureum dan kreatinin. Nah, pemeriksaan penunjang yang diberikan pada penyakit gagal jantung akut atau AHF, yang pertama elektrokardiografi sering abnormal, dan hal ini tergantung pada penyakit jantung yang mendasari. Yang kedua itu rongsen dada, yang mana rongsen dada ini akan menunjukkan adanya kongesti atau edema paru serta ukuran dan bentuk jantung yang abnormal dan normal. Yang ketiga itu laboratorium. Laboratorium ini untuk mencek fungsi hati terganggu dengan peningkatan SGOT, SGPT karena kongesti liver. Nah, diagnosa keperawatan yang sering diberikan sering diangkat dalam untuk penyakit gagal jantung akut. Yang pertama itu gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakseimbangan ventilasi perfusi, penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan preload, penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan kontraktivitas, penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan irama jantung, intoleransi aktivitas berhubungan dengan disfungsi kardiopulmonar, ansietas berhubungan dengan ancaman biologis, psikologis, dan integritas sosial, coping tidak efektif berhubungan dengan krisis situasional. Baiklah teman-teman sekalian, sekian dan terima kasih yang dapat saya sampaikan saat ini. Terima kasih.